Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal khawsul a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Bauddin An-Naksabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadiliyah wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati silsilati sanad kitab Ihya Ulumuddin ilal muntaha wa silsilati dalailul khairat wa silsilati jam'il kutub wa jamil asanad wa silsilatil Qur'an ilal muntaha wa ila hadrati ruhi Kyai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir wa ila hadrati khususan ila ruhi Masyaikhul arwahi Masyaikhul boyo Masyaikh kuwakian Masyaikhul qaid mangkuyutan Masyaikhul faqih kamansala Masyaikh Ma'unasari wa Masyaikhul munawwir rabya wa ila hadrati man tuwida fi zambal wal furad wal aqdar wa kullu berat wa tibas wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan ahli kuburi Masjid Agung Surakarta wa khususan ila ruhi Kanjeng Sultan Agung wa ila hadrati Panembahan Senopati wa ila hadrati Ki Ageng Pamanahan wa ila hadrati ruhi Ki Ageng Hadis Lawian wa ila hadrati ruhi yang Ki Ageng Selo wa ila hadrati ruhi yang Ki Ageng Tasmandawa wa ila hadrati ruhi yang Ki Ageng Joko Tarub wa ila auliyatis al-masyhur wa lisam al-masyhur wa libitu wa usulihim wa furuhim wa ila hadrati ruhi Joko Tingkir wa usulihim wa furuhim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa khususan ila al-habib Ali bin Abdurrahman Asgaf lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Ai hadza utawi iki ku bayanu wadai fil mursyidi utawi mertelaake pira-pira pegaweane wong kang nuduhake al-muallimi kang bangsa munang. Jadi di dalam bab ini kita akan mengkaji tentang apa adab-adab seorang guru dan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika dia mengajar ilmu sehingga ilmunya bisa manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ngertiya sapa sira anna lil insani temen stune iku keduwe menungso. Fi ilmi ing dalam ilmune insan iku apa arba'atu ahwalin papat pira-pira tingkah. Kahalihi koyok tingkai insan fi iqtina il amwali ing dalem nyimpen pira-pira bondo. It li sahibil mali iku keduwe wong kang duweni bondo halun utawi tingkah istifadatun kang ngala faidah fa yakunu mengko ana iku muktasiban kang golek bondo iku wong kang golek bondo kleru iku muktasiban kang golek bondo wa halut dikharilan nyimpen lima maring wong iktasaba kang wis golek sapa wong hu ing ma fayakunu mongko ana apa ma fayakunu mongko ana apa ma bi fayakunu mongko ana apa madkur bi kelawan ma iku honian wong kang sugih anis suali saking njaluk ngeten. Seorang guru itu ibarat orang yang mencari harta. Seorang guru itu ibarat orang yang hidup di dunia sehingga mereka membutuhkan harta dan membutuhkan penghidupan. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa manusia itu dalam urusan ilmu mereka itu memiliki 4 keadaan yang sebagaimana orang yang mengumpulkan harta. Nah, orang yang mengumpulkan harta itu memiliki 4 kewajiban. Yang pertama, ya bekerja itu sendiri. Yang kedua adalah menyimpan harta yang telah dia dapatkan.
Yang ketiga adalah membelanjakan harta tersebut, dan tentunya jangan lupa mensodakoi dan menzakati harta tersebut. Seorang yang mencari ilmu juga begitu. Kalau kita ingin sukses menjadi seorang ahli ilmu, maka yang pertama kita harus melakukan iktisab, yaitu mencari ilmu itu sendiri. Golek ilmu. Pramila Imam Asy-Syafi'i ngendika, man lam yasbir ala dhulli ta'allumih, barang siapa orang yang tidak bersabar atas payahnya, atas susahnya mencari ilmu, maka baqi alaihi, maka dia akan merasakan kesusahan, dia akan merasakan kesedihan, dia akan merasakan kesengsaraan dalam seluruh hidupnya. Niki. Kemudian dipengendikakan, kalau sudah mendapatkan ilmu, maka yang berikutnya adalah bagaimana kita menyimpan ilmu. Lah menyimpan ilmu itu dengan cara apa? Yang murojaah ilmunya. Nisbatnya Al-Quran ya dibaca sesuai dengan fahmi syauqin, itu paling buruk-buruknya ya. Minimal kita baca sesuai dengan fahmi syauqin. Syukur-syukur bisa meniru bagaimana para ulama zaman dulu menjaga hafalan Al-Quran. Seperti Kiai Haji Muhammad Munawir Grapya, beliau setiap hari khatam 1 kali khataman Al-Quran. Ibunya Zuhriyah Mundir konon sehari khatam beberapa kali khataman Al-Quran. Ini contoh. Kemudian beliau juga pernah seminggu khatam 1 kali sesuai dengan tentunya fahmi syauqin tadi. Ini. Kalau nisbatnya panjenengan menghafalkan kitab-kitabnya para ulama fikih misalnya, dihafalkan Fathul Mu'innya, dihafalkan Fathul Qoribnya, ya dimurajaah hafalan tersebut. Nah, cara murojaah yang paling gampang, cara murojaah yang paling mudah itu adalah dengan cara mengajarkan ilmu itu sendiri. Makanya para kiai-kiai sepuh, para salafun shalih mengatakan, kalau sudah belajar ilmu, maka ajarkan ilmu tersebut. Fa in lam yakun, andaikan tidak ada orang yang mau belajar kepada kita, maka al-jidar talamid, maka gedek itu ajarlah dengan kesungguhan, seakan-akan engkau mengajar daripada murid-murid engkau. Niki para mbah yai zaman dulu begitu. Ketika mereka sudah tamat mondok, sudah tamat belajar, kemudian pulang nggak ada yang ngaji kepada beliau tetap murojaah, menjadikan tembok atau gedek, ampun bahasanya mbah yai, gedek itu sebagai muridnya, seakan-akan gedek itu adalah menjadi muridnya. Yang penting jangan sampai tidak murojaah. Apalagi zaman sekarang ada YouTube dan lain sebagainya. Misalnya masa pandemi seperti ini nggak ada yang ngaji, madrasahnya tutup semuanya, sekolahan tutup semuanya, ya sudah. Kita video kemampuan kita video materi-materi dalam kitab tersebut, kemudian di YouTube-kan. Tentu itu akan sangat barokah sekali. Yang jelas jangan sampai tidak murojaah kitab, jangan sampai tidak murojaah pelajaran yang telah kita pelajari. Kemudian dikatakan oleh Syekh Basyari Alwi bahwa zakatul ilmi bitta'allum. Kita harus menzakati ilmu yang telah kita dapatkan. Bagaimana cara menzakati ilmu yang telah kita dapatkan? Yaitu dengan mengajarkan ilmu tersebut. Ngajarkan ilmu kepada orang lain, itu bentuk daripada salah satu zakat atas ilmu yang telah kita miliki. Niki pepilingi para kiai sepuh, para leluhur sedaya, kalau sudah pernah ngaji, kalau sudah pulang dari majelis ilmu, maka ketika diminta oleh orang lain mengajar, jangan sampai menolak. Karena salah satu sebab terbukanya pikiran kita untuk menjadi orang yang berilmu adalah dengan Allah melalui perantara orang-orang yang su'ul, orang-orang yang bertanya kepada kita. Nah, aku sering matur dumateng para santri, dumateng para jamaah semuanya. Jenengan pun ngaji teng Masjid Agung ngeten iki, kondur-kondur saking mriki dipun suwun ngisi pengajian, ngisi taklim, ngisi ceramah, jangan sampai menolak. Jangan sampai menolak. Enggak ada bahasa, oh itu ilmunya baru 1 hadis, 2 hadis ceramah. Jangan ikut-ikutan itu. Kalau jenengan sudah ngaji, dapat 1 hadis, 2 hadis, ajarkan hadis tersebut. Cuman satu yang saya ingatkan, jangan menjelaskan di luar dari apa yang telah disampaikan oleh seorang syekh, oleh seorang guru. Nah ini yang nggak boleh, haram hukumnya. Mengajarkan suatu ilmu yang tidak pernah berguru kepada guru yang bersambung sampai Rasulullah, tidak boleh hukumnya.
Hukumnya bisa sampai kepada tingkatan haram, ghos, penipuan. Tapi ketika sudah ngaji, ajarkan ilmu yang telah didapatkan. Makanya misalnya sudah ngaji kitab Ihya Ulumuddin, ya ajarkan. Kita sampai kepada bab adab seorang ahli ilmu, jenengan sampaikan kepada tetangga-tetangga tentang adab seorang pencari ilmu, mboten napa-napa. Sudah ngaji soalnya. Tapi kalau belum ngaji sama sekali, maka jangan sampai menyampaikan ilmu tersebut. Apalagi beli terjemahan di pasar mana itu Sriwedari, apalagi beli terjemahan buku Sahih Bukhari, dibaca, dijelaskan, tidak boleh. Hukumnya haram kalau tidak digurukan kepada seorang guru yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Cuman itu bukan berarti melemahkan kita. Wah, saya berarti belum mampu. Bagaimana belum mampu? Sudah ngaji Ihya Ulumuddin 1,5 tahun. Kalau hitung kalau ngaji tembriki ini sudah sekitar 1,5 tahun. Sudah banyak yang kita sampaikan. Maka sedikit yang mungkin jenengan tangkap atau banyak yang jenengan tangkap, sampaikan kepada orang lain agar menjadi ilmu yang barokah. Kemudian misalnya diminta satu ilmu oleh orang, sudah ngaji di Masjid Agung lama, sudah ngaji di majelis ta'lim malam minggu seperti ini lama, kemudian diminta ngapunten kula nyuwun badhe ngaji teng jenengan misalnya. Karena Jumat pagi kami mengajar Fathul Mu'in, kula badhe nyuwun ngaji Fathul Wahhab misalnya. Jenengan jangan menolak. Karena ketika ada orang yang mau ngaji kepada kita, maka itu jalan Allah untuk membuka pikiran kita agar faham ilmu tersebut. Maka jangan menolak. Telepon gurunya, ngapunten Mbah Yai Muhtarom atau mungkin ketua takmirnya, ngapunten Mbah Yai pengasuh Masjid Agung, Pondok Masjid Agung, ngapunten kula badhe ngaos Fathul Wahhab. Ngeten carane. Jadi jangan sampai menolak rizki dari Allah, yaitu apa? Ada orang yang ngaji kepada kita, itu salah satu bentuk ketidaksyukuran kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat bagi seorang thalib ilm, bagi seorang pencari ilmu adalah ketika Allah mengirim orang untuk belajar kepada kita. Ngoten. Kula kemutan Mbah Yai Fakhrul Razi Midkhol, Kiai Haji Fakhrul Razi Midkhol, guru kami di Pantura. Pondok kula pertama niku ketika kula badhe medal mboten nggih sempat ngendika, "Cung, bisa nak sampeyan ngaji, Cung, iku aja ngarep-ngarep bayaran. Tapi nak iso mbayari sing ngaji. Soalnya napa? Tiyang niku nak purun ngaji teng jenengan, maka itu menjadi sebab jenengan purun murojaah." Kula mboten yakin ustadz itu ketika tidak ada muridnya dia tetap murojaah. Kula mboten yakin. Maka dengan adanya orang-orang yang mau ngaji kepada kita, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki kula matur adab seorang muallim, sudah tidak lagi matur adab seorang muta'allim. Kalau kemarin hampir 11 kali pertemuan kita belajar tentang adab seorang pencari ilmu, mulai malam hari ini kami menyampaikan adab seorang guru atau adab seorang yaitu yang menyampaikan ilmu. Maka ketika kula matur ten jenengan nggih, posisi jenengan bayangkan jenengan nanti pulang dari sini menjadi seorang guru. Begitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah niki. Selain itu seorang guru, seorang muallim itu juga harus iktinaan, melakukan iddikhar, menyimpan ilmu. Lah kersane atine murid niku saged kesimpen ilmu sing pun dipun sampaiaken, dipun aturaken, niku ya kudu ditirakati. Guru niku kudu gelem tirakat kangge murid-muride. Niki gak ketang poso Senin Kemis, gak ketang sedinten niku maca selawat ping 700, ping 7.000, atau minimal dalam sehari kita membaca istighfar 1000 kali, mendoakan murid-murid kita, mendoakan orang-orang yang mendengarkan ilmu dari kita agar ilmunya menjadi ilmu yang barokah. Niki penting sangat niki. Kalau kemutan Kiai Fakhrul Razi Midkhol niku guru kula. Niku beliau puasa niku hampir setiap hari. Beliau niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan ya, dan itu dilakukan oleh para ulama yang lain bahwa bersyukur karena ada muridnya karena ada orang yang belajar kepada beliau lahirnya hari Senin puasa. Hari Selasa puasa, hari Rabu puasa, setiap hari itu hampir sering-sering puasa beliau, sering-sering puasa. Kalau malam melek istighfar, mengistighfari murid-muridnya, mendoakan murid-muridnya, hampir tidak pernah tidur.
Begitu juga Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo Kediri, diceritakan oleh ibunya Dhamrah, ibunya Abdul Karim, Mbah Manap Lirboyo. Beliau itu tidak pernah tidur kecuali mendoakan satu persatu daripada santri yang ada di Pondok Lirboyo Kediri. Niki, nah riyen santri ini tasik gang 100. Nah saat ini nggih mboten. Saat ini santri ini kalau iki teng data grup alumni niku nggih sekitar 30.000. Nggih mboten diwaca stok-stok nggih pokoke diwaca bleng. Nah riyen tasik sithik diwaca setunggal-setunggal. Ila hadrati kata-kata. Ditirakati kalih gurunipun. Mbah Kiai Ahmad Umar Abdul Manan itu mencontohkan. Makanya wonten kitab niki, ketika kita menyimpan harta, maka misalnya harta kita ada yang rusak, duitnya sobek, apa ya kita buang? Tidak. Ketika kita punya uang kemudian uang itu sobek, ya mestinya dijaga, disolasi dan lain sebagainya. Sami nak ndelalah gadah murid kok mboten patek beneran, mboten patek soleh. Ampun ngantos guru niku gadah sifat suudon dumateng muridipun. Karena ketika guru sudah suudon atau merasa ghadab, marah kepada muridnya sampai kok keladuk A B C D E, maka itu akan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemutan Mbah Umar Abdul Manan Mangkuyudan Al-Muayyad niku nate nyuwun dumateng pengurus pondok, pengurus keamanan napa niku daftar santri sing sering melanggar peraturan pondok. Tulis mulai dari yang beler, yang nakal sampai yang paling nakal. Nomor 1 tuh yang paling nakal katanya. Dipun tulis kalih pengurus pondok, wah kapok ora we, bakal dihukum kalih Mbah Yai sampeyan. Dipun tulis enten sekitar selikur napa pinten, dipun aturaken dumateng Mbah Yai Ahmad Umar Abdul Manan. Ditunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ora dan dihukum-hukum. Ya, pengurus pondok matur dumateng Mbah Yai. Mbah Yai ngapunten Mbah Yai, niki kok santri pun kula lapurke sing nakal-nakal kok mboten ndang dihukum. Lho, sampean ki apa to, Cung? Sampeyan kudu ngerti, tak jaluk jenenge kuwi ora meh tak hukum. Kewajibanku ki ndidik mulang narbiyah, kurang lebih ngoten niku. Lah, aku njaluk jenenge santri Mangkuyudan niku Al-Muayyad niku minangka tak dongake. Mulai sing nakal sampai paling nakal, semakin nakal semakin tak dongake. Lah niki. Lah kula dipun mireng-mireng daftar santri di tahun itu yang dikirim oleh pengurus pondok sekarang masih pada hidup. Lah yang paling nakal itu sekonon sekarang menjadi kiai yang paling besar, kemudian kiai besar dan seterusnya. Jadi sing didongake Mbah Yai ketika teng pondok nakal-nakal niku malah dadi kiai. Makanya seorang guru itu memiliki PR berat. Kalau ngajar itu gampang, Pak. Ngajar itu gampang, harus mau nyampe kene paham ora paham benar niku dosen. Dosen. Tapi tarbiyah niki penting. Bagaimana menyalurkan hati seorang guru kepada murid-muridnya niku penting sangat. Nah niki nak ngajar itu gampang. Tapi njogo ati. Waduh, njogo ati. Wah, niki kan kita membahas masalah muallim. Kadang-kadang niku diregeti kali iblis. Jadi ketika ngajar itu diregeti kali iblis. Wah, sampean mengko nak ngajar nang SMA A, nang SMP B, teng pondok pesantren A, teng lembaga B, universitas A, universitas B. Wah, kamu nanti masuk akan dihormati oleh murid-muridmu. Kamu nanti masuk akan dimuliakan oleh murid-muridmu. Lah niki perasaan ngeten niki sing abot. Kula matur teng jenengan ngajar niku gampang. Nyampe kene niku ilmu gampang. Butuhe maca kitab diaturke selesai. Tapi sing angel niku napa? Sing angel niku noto ati ketika menjadi seorang guru. Weh moro tenggene pondok pesantren moro tik santri nduk kabeh. Waduh, aku ya ora iso. Niki penyakit sing luar biasa sing merusak keberkahan ilmu. Makanya Syekh Abu Bakar Syibli niku sampai beliau melepas jubahnya, melepas serbannya, melepas imamahnya, kemudian napa tanggene pasar nggih Pak gitu, mendhet napa niku namine tom niku napa namine niku semangka ditaleni, kemudian kelotakan kacang niku ditaleni dingge kalongan. Beliau tidak mau lagi ngajar,
tapi beliau duduk di pinggir pasar sebagaimana orang gila di sana. Kenapa? Karena beliau merasa berat sekali menjadi seorang guru. Bukan berat ngajarnya, tapi berat menata hati menjadi seorang guru. Niki. Penyakitnya seorang guru adalah ketika dia ingin dimuliakan, ingin diagungkan. Itu adalah penyakit terberat daripada seorang guru. Kena umur ngoten mungkin lari-lari nanti adalah ada nafsunya. Saya tak ngajar biar dimuliakan loh. Akhirnya ngajar biar dimuliakan. Aku tak ngajar ben keceluk wong alim. Nah niki lho penyakit yang soleh niki. Penyakit ulama ngoten niki. Aku tak ngajar, aku tak nganggo pakaian sing apik, nganggo pakaian sing ngene-ngene, aku tak ngajar. Wah, aku nak ngajar mengko bakal dipanggil seorang ulama yang ngeten. Nah niki penyakitnya seorang guru. Mboten enten. Maka di dalam kewajiban yang berikutnya adalah seorang guru itu harus bertafakur fil mahshali wat tamattu' bihi. Dia itu harus berpikir setiap hari. Ya Allah, bagaimana murid-muridku menjadi murid-murid yang ilmunya barokah? Bagaimana murid-muridku bisa menjadi murid-murid yang hatinya sambung dengan Engkau? Ini adalah seorang guru yang benar menurut Imam Al-Ghazali. Bagaimana murid-muridku ini semakin aku ajar, semakin dia kenal dengan kematian dan kenal dengan akhirat. Bukan semakin diajar, semakin cinta dan selalu cinta dengan dunia. Dan niki, makanya niki kudu diriadoi, kudu ditirakati. Mah ngajar ngeten niki nggih maem sing hati-hati, ampun sembarangan. Jenengan badhe ngajar teng SMA, teng SMP, terserah jenengan guru TPA. Sakdene berangkat niku wudu teng kamar mandi sandale gosok. Bar mon ilmu sing diaturke mboten bakal barokah. Badhe ngajar TPA, badhe ngajar madrasah. Nisbate tasik mondok, biasane pengurus pondok, wah, jebok kelambine kancane mboten sanjang. Lah ilmune kan barokah keng pundi. Makanya kedah hati-hati. Selain seorang tolib ilm, seorang pencari ilmu yang hati-hati makannya, minumnya, seorang guru pun juga harus hati-hati dari segi makannya, minumnya dan lain sebagainya. Nah niki perlu kita hati-hati agar tidak menjadi ilmu yang kita berikan itu menjadi ilmu yang tidak barokah. Menjadikan ilmu yang kita berikan menjadikan sebab murid-murid kita semakin cinta kepada dunia, semakin jauh daripada akhirat dan semakin jauh dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ampun didelok. Iya Pak, nggih sing jenengan ajar niku Ihya Ulumuddin. Penak Ihya niku kan ngajar ke akhirat. Lah kula niku guru fisika, apa bisa mengajarkan biar kenal akhirat? Lho guru fisika jaga saged niku guru fisika. Raja Fir'aun niku sing nemoke niku mboten pelajar fakultas Al-Qur'an, jurusan Al-Qur'an, jurusan tafsir mboten. Senemoke niku tiang-tiang Inggris, mahasiswa Inggris. Niku ketika berlibur tenggene Laut Merah, Laut Hitam, di sana itu kemudian mereka menyelam meneliti dari segi tinjuan keilmuannya, bukan jurusan tafsir bukan. Tapi mereka yang jurusan umum malah dengan dia belajar sungguh-sungguh ngerti Fir'aun seperti itu, maka mereka masuk Islam semuanya. Jadi belum tentu. Siapa tahu yang jenengan ngajar fisika, ngajar biologi, dari biologi oh iya ya, tenggene ilmu biologi niku kita diciptakan huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min dan seterusnya. Oh iya ya, ini loh ada ilmunya biologi. Semakin belajar biologi, muridnya semakin cinta kepada syariat, semakin kenal kali Gusti Allah, semakin khawatir nglakoni maksiat karena ngertos, oh saya itu dari perkara yang buruk yaitu mani. Nah ini bisa seperti ini bagaimana? Dari gurunya harus dijaga hatinya. Jangan sampai guru niku kemudian melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak-akhlak yang kan sesuai dengan akhlak-akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halu tabshirin wa huwa asyraful ahwal fi man 'alima wa 'amila wa 'allama fa huwa alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawati fa innahu kasyamsi tudhi'u li ghairiha. Diperhentikan bahwasanya guru itu ibarat lampu yang orang alim itu ibarat lampu yang menerangi daripada sekitar kanan dan kirinya, ibarat matahari yang menyinari daripada murid-muridnya. Guru harus bisa seperti itu. Guru harus bisa seperti itu. Maka wonten kitab niki dipun ngendikaken wonten penjabaripun Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, maka yang sangat penting dan sangat penting sekali
diperhatikan oleh seorang guru atau seorang pengajar, seorang dai, seorang penyampai ilmu itu adalah dia selalu berusaha menyambungkan ilmunya, menyambungkan hatinya kepada murid-muridnya. Dengan cara apa? Dengan cara setiap hari mendoakan murid-muridnya, membayangkan murid-muridnya, tidak ridho kalau murid-muridnya menjadi murid-murid yang tidak sukses. Sukses dalam hal ini adalah murid-muridnya menjadi orang yang semakin cinta dengan syariat dan imannya bertambah serta cinta kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sukses yang dimaksud di sini bukan kok sukses niku duitnya akeh, mboten. Sukses niku bukan dia itu pangkatnya tinggi, mboten. Ya andekan duitnya kata pangkatnya dhuwur niku salah satu sebab dia kemudian ingat akhirat, betul napa-napa. Tapi bukan itu ghayatun najah, bukan itu. Pokok kesuksesan bukan itu. Tapi sukses itu adalah ketika kita mampu membawa murid-murid kita semakin belajar, semakin takut untuk menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niki carane kudu ngoten. Gurune setiap hari juga menyambungkan kepada murid-muridnya, dibayangkan wajah murid-muridnya dan lain sebagainya niki. Nah niki makane Mbah Yai kula niku kan ngaji Ihya tenggene Kewagian. Kula ngaji kitab Ihya niki teng Pondok Kewagian, terus kula nggih ngaji tenggene Pondok Lirboyo. Dan tentu juga di pondok yang lain. Cuman teng Kewagian niku nak Mbah Yai ngajar, Mbah Yai Hanan ngajar niku selalu menghadap ke arah tembok. Jadi misalnya santri ini teng wingking ngeten lah gurunya menghadap ke tembok. Memang dari di sana begitu. Jadi guru-guru di sana itu tidak ada yang melihat muridnya. Jadi mboten mirsani muridnya. Soalnya ada kekhawatiran mengko nak ngajari niku ndelok muridnya. Terus mlaku-mlaku teng dalan. Loh niki santri sing ngaji karo aku. Oh, aku gurune. Lah niki lho. Terus timbul perasaan, oh, aku gurune niki lho. Iki penyakit sing angel diilangaken. Makanya Mbah Yai Hanan Kewagian niku menawi ngasto kitab Ihya Ulumuddin jam 8 sampai jam 4. Jam 8 dan jam 4 niku beliau kalau ngajar tidak pernah melihat murid-muridnya. Jadi mboten mirsani. Karena ngajar niku mirsani tembok, menghadap ke arah tembok niku saking hati-hatinya Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Pondok Kewagian Kediri di dalam mengajar kitab Ihya Ulumuddin ini niki lho. Niki hati-hati. Makane kula panjenengan monggo hati-hati ngresiki ati niku penting sanget. Sadurunge berangkat tenggene sekolahan, sadurunge berangkat ngajar niku bener-bener dipun istighfari rumiyin, ngoten. Dan anak saya meleh niku napa? Nggih sekali-kali guru niku ampun langsung mara tenggene majelis. Guru niku muterin ngobengi Masjid Agung mau istighfar, ndongaaken sinten mawon sing wonten teng sekitar Masjid Agung niki dosane dipun angkat, dipun ampuni kali Allah Subhanahu wa taala. Guru niku kasyamsi, guru itu seperti matahari. Ketika muridnya kedinginan, gurunya yang menghangatkan. Ketika muridnya itu dalam kegelapan, gurunya yang kemudian tudiu li ghairiha. Dia menyinari yang lain. Guru itu tidak seperti lilin katanya Imam Ghazali. Kalau lilin kan menerangi yang lain, dirinya sendiri terbakar. Tapi guru itu adalah seperti matahari yang menerangi yang lain, sedangkan dirinya juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu bihi kad-daftar alladhi yufidu ghairah wa huwa halin 'anil ilmi wa kal misani watu ungkal alladhi yushhidu ghairahu wa la yaqta'u. Guru itu harus memiliki sifat seperti ungkal. Ungkal niku napa? Ungkal niku suka ngelandepke orang, melandepkan pisau tapi dirinya sendiri tidak rusak. Semakin ungkal niku dipun asah, semakin ungkal niku ketok alusi. Niki guru. Terus guru itu seperti napa? Guru itu seperti lembaran-lembaran kertas yang mana dirinya itu putih, kemudian dia nulisi di sana. Jadi dia itu menjadi sebab murid-muridnya itu menjadi murid-murid yang berilmu. Guru itu seperti kertas. Makanya dipengendikakan al ilmu syaitun wal kitabatu qayyituhu. Ilmu itu seperti buruan, sedangkan kertas itu buku itu seperti kencangnya. Barang siapa orang yang tidak menulis atas ilmu yang telah dia dapatkan, maka dia seperti berburu tapi tidak dikencang.
Makanya penting sangat jenengan niku napa namine gadah kitab ingkang dipun kaji wonten majelis taklim. Jenengan sakniki mboten betul kitab mboten napa-napa. Tapi pada suatu ketika jenengan gadah cita-cita tumbas kitab Ihya niku saya sangat. Gadah kitab niku lho saya sangat. Minimal teng kitab Ihya niki sing kula beto niki paling mboten nggih. Napa teng pundi lah teng Dianasih napa teng Habib Alwin kan kathah toko kitab. Tenggene beriku ada tulisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ada tulisan sholawat. Barang siapa orang yang memiliki tulisan sholawat, menulis sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selama tulisan itu tidak hilang, dia akan didoakan selalu oleh para malaikat agar menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki dan itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya gadah kitab niku penting sangat. Paham boten paham sing penting gadah kitab. Iso maca napa mboten sing penting gadah kitab. Niki penting sangat. Wakal miski, guru itu seperti minyak misik. Minyak misik alladzi yutayyibu khairahu. Jadi yang mana minyak misik ini wangi untuk dirinya dan sekitarnya juga ikut wangi. Minyak misik itu kan beda sama minyak yang lain. Kula mboten minyak misik teng mriki nggih kita wangi nih. Wangine niku nyebar sumebar. Benten kali minyak sing semprotan dan lain sebagainya. Guru itu seperti minyak misik yang bisa mewangikan daripada yang lain. Jenengan kalau misale mboten enten Pondok Lirboyo, kula yakin jenengan mboten bakal kenal desa Lirboyo. Mboten enten misalnya mboten enten Mbah Maimun Zubair, kula yakin jenengan nggih mboten patek kenal desa Sarang Lirboyo niku terkenal sebabnya napa? Enten Kiai Abdul Karim, enten Mbah Maimun Zubair. Menawi mboten enten Mbah Abdul Ahmad Umar Abdul Manan, kula yakin jenengan mboten sedaya kenal ingkang naminipun Pondok Mangkuyudan. Menawi mboten enten Mbah Idris Zamsaren, kula yakin jenengan mboten bakal kenal sing namine Desa Zamsaren. Jadi guru itu mewangikan kanan dan kiri, mengharumkan daripada kotanya dan desanya. Cuman hati-hati, niki mengharumkan niki faedahipun, tapi niatipun mboten asal niku. Pramila wonten kitab Tafsir Jami'ul Bayan dipun wanti-wanti. Salah satu penyakit seorang muallim, salah satu penyakit seorang guru niku napa? Salah satu penyakit seorang thalib ilm ketika dia pengen menjadi seorang yang sukses itu kenapa? Dia pengen mengharumkan nama kota dan nama desanya. Jadi tujuannya sinau tenan-tenan ben mengko nang kampunge dimulyake, ben kampunge entuk jeneng. Nah niki penyakit sing kudu diilangi dumateng kula dan panjenengan semuanya. Keranten apa sepindah malih kula panjenengan pados ilmu namung keranten Allah Subhanahu wa taala, enggak yang lain. Ini penyakit. Wala yaqtaul wal ibrah allati tasku khairahu wal ibrah guru itu seperti benang. Guru itu seperti benang. Benang itu bermanfaat bagi orang lain. Napa namanya dari khoyat, menjahit akhirnya jadi baju. Noto murite alon-alon sabar. Guru niku kudu koyok benang. Kontok koyok dom. Jadi noto murite alon-alon akhirnya dadi kelambi sing pantes diengge. Murite dididik kanthi sabar, kados tiyang ingkang jahit niku wau. Akhirnya napa? Murite niku dados tiyang ingkang pantes kagem dipun dakwahaken dumateng masyarakat. Niki guru itu seperti dom. Wahia ariyatun wadullatul misbah tudhi'u li ghairiha wahia tahtariku kama kila. Ma huwa illa dubalatun waqadat tudhi'u linnasi wahia tahtariku. Jadilah seorang guru yang dia seperti matahari, seperti lampu yang mana dia menerangi yang lain dan dia bermanfaat bagi orang lain tapi dirinya tidak rusak. Jangan jadi guru seperti halnya lilin, seperti halnya seperti halnya kayu yang mana ketika dia membakar dirinya sendiri, yang lain kelihatan terang tapi dia nanti hancur dengan dirinya sendiri. Jangan sampai. Jadi mari kita semuanya
berusaha belajar menjadi guru yang bisa mendidik muridnya menjadi murid-murid yang barokah. Makanya enten muallim, enten murabi. Nah, tiyang niku sampun Pak sampai tingkatan murabi. Murabi niku tidak hanya mengajarkan ilmu saja, tapi dia juga mendidik muridnya bisa kenal, bisa dekat dan berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Sayyidina Imam Ali bin Hasan Al-Attas ngendika al-atiyah al-haniyah waliyakun mimma tattakhiduhu dzikran minal asma'il lati turisuka hifdzul ulum wa fahma ma'anihi wa nutqa li bi gharabi biha hadanil isman al-mubdiul khaliq wa aqallu ma tadhkuru bihi ma kullu yawmin mi'ata marrah. Guru niku wonten kitab niki dipun ngendikaken nak saged sedinten ampun ngantos kurang maca al-mubdi'u al-khaliq niku ping 900. Nah, wala hadda li aksari syukur lebih wada dika antakula ya mubdi'u ya khaliq. Jadi guru niku lan murid-murid niku nak saged ampun kurang sedinten sedalu maca ya mubdi'u ya khaliq ya mubdi'u ya khaliq ya mubdi'u ya khaliq ping 700. Niki ndadekke napa? Ilmu niku bakal nyantol dumateng ati kula lan panjenengan sedaya. Paham niku gampang, Pak. Paham niku gampang. Tapi sing uangil niku ilmu niku tumancep dumateng ati kula lan panjenengan, tumancep dalam artian niku napa awake dhewe dengan belajar ilmu itu pengen mengamalkan ilmu tersebut. Niki sing uangil. Makanya perlu maca ya mubdi'u ya khaliq ping 700 menurut Al Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq niki. Kemudian waqala radhiyallahu anhu Al Habib Ali bin Hasan Al-Attas ngendika idza aradtan naum faqra. Sakderenge sare guru ugi muridipun niku maos inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri ma yanfa'un nas dan seterusnya surat Al-Baqarah ayat 164. Fa inna fiha manafi'un katsirah. Kenapa? Karena di dalam ayat tersebut kalau dibaca secara istiqomah sebelum tidur akan mengandung kemanfaatan yang sangat banyak sekali. Minha annaha tu'inuka ala hifdzil Qur'an. Wong sing sakderenge sare niku istiqomah maca surat Al-Baqarah 164 niku ndadekke atine niku condong pengin ngapalke Quran. Lah Quran sing wis diapalke niku rasane niku gampang dipahami. Tur nggih gampang diamalke. Niki panjenenganipun Al Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Wa annaka latan sama hafidtahu min dalik, dan orang yang mengamalkan itu apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia hafalkan akan cenderung sulit untuk lupa daripada pikiran dan hatinya. Niki, dari apalane niku ora gampang lali. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yang dan seterusnya. Nggih. Falazimha kullama aradtan naum fi ayyi waqtin kana bilailin aw binaharin. Maka istiqomahkanlah dirimu untuk selalu membaca surat Al-Baqarah ayat 164 ini baik tidurnya di malam hari atau di siang hari. Niki sing maca niku nggih mestine gurunipun, tapi muridipun nggih maca. Jadi kersane napa? Gurunipun maca terus, sing diaturke gurune dumateng murid niku napa? Murid sing mirengaken omongane gurune niku ora gampang lali, tur nggih omongane tumancep tenggene ati murid-muridipun. Kemudian wafil Ijqon, di dalam kitab Al-Ijqon Al-Imam As-Suyuti ngendika akhrajad Darimi 'anil Mughirah ibnu Subay wa kana min ashabi Abdillah man qara'a 'ashara marra min al-Baqarah 'inda manamihi lam yansal Qur'an arba'un min awwaliha wa ayatul kursi wa ayatani ba'daha wa thalathun min akhiriha. Barang siapa orang yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah ketika mau tidur sakderenge sare jenengan kok kersa istiqomah mau surat Al-Baqarah sakderenge sare 10 ayat
Nah, 4 ayat di awal, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dan seterusnya 4 ayat di awal, ayat kursi tambah 1, 2 ayat setelah ayat kursi dan 3 ayat terakhir di dalam surat lillahi ma fis sama niku amanah rasul niku diwaca sampai selesai. Nak gelem maca niku secara istiqomah boten bakal dipun paringi lali kali Allah Subhanahu wa taala anggenipun ngapalaken Al-Qur'an. Enteng, awak niku diparingi enteng. Pramila monggo kula panjenengan sedaya ati-ati kersane dipun paringi ati ingkang barokah. Anil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, panjenenganipun Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ngendika, idza araddal mudzakiru tadkir au aradat tadris wa ta'lim yaqulu hada du'a. Niki insyaallah mulai Jumat kalih Sabtu depan kula milai ngaji niku dipun milai kalih niki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam. Niki dipun amalaken kersane napa namine dipun paringi gampil anggenipun ngaji kali Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Masyhur, dipun Al Habib Ali bin Abdurrahman Masyhur niku ngendika, inna syahmatal hurab min ra'sil ghanam turisul ilma liman akalaha wa kana radhiyallahu anhu yuhibbu wa ya'kuluha niyah wa qad ya'muru bi syayyiha 'alan nar. Wa qala nafa'ana Allahu bih qala ba'dul ulama inna sabi sahibar ra'sil kabir yakunu 'aliman. Wa qala inna sabi idza halaka ra'sahu yawmar rabu'i arba'ina arba'a mutawaliyatan min ba'dil wiladati yakunu 'aliman. Wonten kitab Lum'atil Anwar dipun ngendikaken, sapa wong sing duwe anak bayi terus bayi niku dipun cukur rambutipun 40 rebo selama 40 rebo. Jadi setiap rebo niku dicukur. Setiap rebo dicukur. Lah, maka mutawaliatan tapi tidak boleh bolong. Maksudnya rebo ini cukur minggu depan enggak lah. Depan cukur enggak, harus rebo terus. Jadi 40 rebo niku kula rin nglakoni niku nggih sekitar 10 bulan. Kula mbiyen mboten 10 bulan, tapi kula lakoni nggih kirang langkung nggih, namung sekedap, namung sekitar gangsal tahun. Kula gundul setiap hari rebo. Jadi ketika kula mondok teng Yaman niku kula gundul terus. Ngamalaken niki. Niki kula mboten sengaja badhe matur niki kok molak-malik kitab ke pondok niki. Min ba'dil wiladati yakunu aliman. Orang tersebut akan dijadikan orang alim oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil Imam Ali karamallahu wajhah qala salasun yajidna fil hifdhi yuidhibna al-balgham. 3 perkara yang membuat kita itu akan semakin kuat hafalannya, dan 3 perkara hal ini akan menjadikan sebab hilangnya pusing dalam kita mencari dan belajar ilmu. Yang pertama adalah as-siwak. Makanya perlu siwakan. Kula betul siwak. Wassaum, yang kedua adalah puasa. Seorang santri niku sering-sering poso. Karena napa? Nak belajar ilmu kok wektale warak niku mboten penak. Niku angel mlebetipun. Wa qiraatul Quran. Wong sing sering maca Quran, sering deres Quran niku bakal dipun paringi utak ingkang cerdas kali Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngendikaken siwakan, poso lan maca Quran itu 3 perkara yang akan menjadikan sebab mencerdaskan otak kita dan menjadikan orang itu menjadi orang yang barokah. Kemudian dipengendikakan aklu ihda wa ishrina zabiba hamra fi kulli yaumin 'ala rik yurisul hifdha. Ya. Apa namanya? Nak saged mau makan anggur sing warnane merah setiap hari 21. Niki dadekke cerdas. Wa yashfa katsiran, obat dari semua penyakit min amrad wal asqam, dari berbagai penyakit dan dari berbagai kesusahan. Wa kullu ma yuqallilul balgham wa rutubati yazidu fil hifdhi. Jadi ma'am anggur sing nom. Makane nak jenengan saged ngimpi niki teng kitab Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam karya Imam An-Nabulsi, wong niku nak saged mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok didulang anggur, napa didulang madu,
napa didulang napa nggih sing ijo nika ijo-ijo napa kurma napa-napa niku tandane jenengan dipun paringi ilmu, bakal dipun dadekake tiyang alim, bakal dipun dadekake ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan kempal teng mriki benjang utawi kapanpun kula panjenengan dipun paringi sering-sering mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad, dipun paringi dipun suwapi ingkang kula aturaken kula wau. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قديم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية ولكل نية صالحة على من لا وسلم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.